Pakar telematika mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah mengantongi bukti kuat untuk ajukan hak angket ungkap kecurangan pemilu. Desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Salah satunya adalah sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap KPU. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan Sirekap tidak layak digunakan. Roy Suryo menemukan sejumlah kejanggalan seperti berulang kali berubah saat sistem tengah berjalan. Sirekap seperti diretas padahal dimatikan dan melanggar undang-undang karena server ada di Singapura. Pada tanggal 14 itu sengaja di-hold, kemudian dimasukkan skrip. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi. 24 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengaku memiliki bukti untuk membongkar kecurangan pemilu. Mahfud menyebut tinggal menunggu waktu untuk mengajukan ke DPR. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Kubu nomor urut 1 Anies Mohaimin dan 03 Ganjar Mahfud saat ini tengah berkolaborasi untuk gulirkan hak angket. Namun, mereka masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak KPU pemirsa sudah merampungkan 90% rekapitulasi dari 128 PPLN pada pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Idam Holik saat berlangsungnya hari kelima rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional. Di hari kelima rekapitulasi suara pemilu nasional di kantor KPU RI pemirsa, KPU masih menyelesaikan pembahasan hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri. KPU RI sudah merampungkan hampir 90% rekapitulasi 128 PPLN dan diperkirakan hari ini akan selesai. Sementara itu PPLN Kuala Lumpur pemirsa masih melakukan pemungutan suara ulang pada 9 hingga 10 Maret mendatang. KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional dilakukan pada tanggal 20 Maret. Rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri yang dilakukan oleh KPU RI itu alhamdulillah berjalan lancar. Sampai dengan sore hari ini sudah lebih dari 90% PPLN yang telah menyelesaikan pembacaan dokumen formulir model D hasil PPLN ya, dan dinamika dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di negara masing-masing tentunya ada, tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik. Dan saat ini sudah lebih dari 90% yang sudah membacakan formulir model D hasil dan alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan oleh kami, tinggal Rumah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Ciberem, Sukabumi, Jawa Barat dirusak orang tak dikenal. Akibatnya kaca pintu dan jendela rumah pecah hingga rusak. Beginilah kondisi rumah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Ciberem, Aden Badrudin, di Kampung Salakaso, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Beberapa kaca jendela pecah dan pintu dirusak orang tak dikenal Sabtu dini hari. Peristiwa perusakan ini sempat diketahui anak korban yang tengah berada di rumah. Sementara korban sendiri tengah berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan setelah proses penghitungan suara pemilu. Polisi kini memburu 5 orang pelaku pengerusakan rumah ini. Mendengar suara perusakan berupa kaca pecah, diduga dilempar oleh pelaku. Kemudian pada saat itu keluar,
berteriak meminta tolong dan para pelaku lari ke arah gang bawah sekitar lokasi. Polisi juga mendalami kasus perusakan rumah ini untuk mengungkap apakah ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai ketua PPK atau masalah pribadi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pakar telematika mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah mengantongi bukti kuat untuk ajukan hak angket ungkap kecurangan pemilu. Desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Salah satunya adalah sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap KPU. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan Sirekap tidak layak digunakan. Roy Suryo menemukan sejumlah kejanggalan seperti berulang kali berubah saat sistem tengah berjalan. Sirekap seperti diretas padahal dimatikan dan melanggar undang-undang karena server ada di Singapura. Pada tanggal 14 itu sengaja di-hold, kemudian dimasukkan skrip. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi. 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengaku memiliki bukti untuk membongkar kecurangan pemilu. Mahfud menyebut tinggal menunggu waktu untuk mengajukan ke DPR. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Kubu nomor urut 1 Anies Mohaimin dan 03 Ganjar Mahfud saat ini tengah berkolaborasi untuk gulirkan hak angket. Namun, mereka masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak KPU pemirsa sudah merampungkan 90% rekapitulasi dari 128 PPLN pada pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Idam Holik saat berlangsungnya hari kelima rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional. Di hari kelima rekapitulasi suara pemilu nasional di kantor KPU RI pemirsa, KPU masih menyelesaikan pembahasan hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri. KPU RI sudah merampungkan hampir 90% rekapitulasi 128 PPLN dan diperkirakan hari ini akan selesai. Sementara itu PPLN Kuala Lumpur pemirsa masih melakukan pemungutan suara ulang pada 9 hingga 10 Maret mendatang. KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional dilakukan pada tanggal 20 Maret. Rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri yang dilakukan oleh KPU RI itu alhamdulillah berjalan lancar. Sampai dengan sore hari ini sudah lebih dari 90% PPLN yang telah menyelesaikan pembacaan dokumen formulir model D hasil PPLN ya, dan dinamika dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di negara masing-masing tentunya ada, tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik. Dan saat ini sudah lebih dari 90% yang sudah membacakan formulir model D hasil dan alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan oleh kami.